Oke, saya showkan yang picture dulu. Jadi embal ini kita buka embal, bisa dilakukan dengan tools lain ya, gitu. Misalnya kita lakukan dengan makro di Excel bisa juga gitu. Jadi kita buka embal, gitu ya, dan di embal ini ada opsi file tool, kita bisa lakukan material balance, decline curve analysis, streamline, dan kita lakukan Monte Carlo. Di sini saya pilih Monte Carlo, nanti akan muncul window seperti ini. Ya, dia nanya reservoirmu apa, reservoir saya oil, terus dia nanya user information-nya gimana, misalnya company Tandria Bank, lapangannya lapangan Monas, lokasinya Monas, platform Monas, user comment terserah gitu ya, misalnya ini saya lakukan dengan kepastian bla 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 gitu, hati-hati untuk data ini karena masih ada keraguan, everything ya terserah gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ngeliat kita akan melakukan input apa nih, PVT, input, calculation gitu ya. Kemudian kita masuk ke PVT. Oke, dari PVT dia akan nanya dulu, kamu mau masukkan apa? Saya mau masukkan fluid property. Oke, dari masuk ke window-nya PVT, dia akan nanya formation GOR-mu berapa, oil gravity-mu berapa API, gas gravity-mu berapa, salinity-mu berapa, dan disinilah mengapa kita butuh belajar rock dan fluid property. Oke, dan di sini dia nanya separatormu single stage atau berapa stage, korelasi yang mau kamu pakai, Glasso dan Beal gitu ya, dan Bill gitu. Nah, korelasi-korelasi yang kita pelajari sebelumnya, Petkovic, Standing, Bex and Brill atau Bex apa gitu ya, ada semua di sini. Nah, mana yang paling cocok dengan minyaknya kita? Let's say yang cocok adalah Glasso dan Bill untuk PB, RS dan BO dan juga oil viscosity. Oke. Kemudian dia nanya lagi, oke, masukkan distribusimu, input distribusimu ya untuk perhitungan cadangan. Nah, saya masukkan. Saya mau lakukan 500 case. Bisa aja saya bikin 1000 atau 10.000 case. Gitu ya. Bisa aja tergantung, tapi apakah perhitungannya lama atau lambat itu urusan nanti. Let's say di sini saya lakukan 500 case. Nanti dia akan menghitung 500 kali. Terus dia nanya, reservoirmu bagaimana? Temperatur saya 200, tekanan saya 5.500. Ini nanti untuk menghitung perubahan sifat fluida gitu ya. Metodenya apa? Oke, metodenya apa? Ya, saya lakukan bulk volume dikali net to gross. Ya, bisa juga area dikali net thickness, sama aja gitu ya. Tapi saya lebih cocok bulk volume dikali net to gross. Nah, terus di sini dia ngasih angka maksimum minimum dengan distribusinya. Misalnya saya buat bulk volume 20.000, maksimum 50.000, modusnya 35.000 dengan distribusinya triangular. Demikian juga net to gross, ini fixed value. Saya klaim net to gross-nya 0.2. Porosity fixed value. Saya yakin porosity-nya 0.2. Sebenarnya bisa aja, minimum, maksimum, atau modus bisa juga gitu ya. Tapi nggak mau terlalu banyak gitu pilihan, ya udah porositas saya bilang fix value 0.2. Karena saya yakin dari data dari logging banyak sumur, dia bilang 0,2. Begitu juga oil saturasi, dia bikin uniform solution gas oil ratio 500 fixed value, fixed value, fixed value. Oke. Udah dapat itu semuanya, baru deh kita lakukan calculation. Oke. Dan ini setelah calculation, embalnya akan menghitung gitu. Semua skenario, semua kombinasi, dia akan buat perhitungannya gitu. Nanti dia akan menunjukkan ke kita perhitungannya dia dengan sangat cepat, gitu ya. Dan akhirnya keluar seperti ini. Oil in place-nya dari sekian sampai paling tinggi berapa. Ada 75.000, 150.000 di tengah-tengah, 225.000. Gitu ya. Nah, dari sini dia bilang, 90% probability cadangan Anda adalah 65.000. 50% base case adalah 162.
MSTB 162.000 MSTB. Versi optimisnya 10% itu adalah 191 MSTB. Kemudian ini gas in place-nya, cadangan gas di dalam reservoir kita. Nah, kira-kira seperti itu, very simple. Yang penting kita punya data dan kita punya distribusi, kita masukkan di embalnya, jebret, beres, keluar data seperti ini. Oil in place-nya berapa, P90, P50, P10-nya berapa. Gitu ya.